dipersembahkan oleh Bank BRI. Anda kembali lagi bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, dan sebelum kita melanjutkan pembahasan ini ya Pak Quraish ya, ini Dokter Boyko udah nggak sabar nih mau nanya, katanya tentang taubat. Silakan. Iya, Silakan. Pak Quraish, saya ingin nanya mengenai taubat. Ada taubat nasuhaan, ada terus gimana tuh? Kita tahu bahwa taubat itu sudah diampuni oleh Allah. Terus kemudian kalau sampai dia ngelakuin lagi, hukumnya gimana Pak? Dosanya menjadi 2 kali lipat atau bagaimana? Sampai berapa lama sih Allah itu bisa mengampuni dosa-dosa kita? Punya Berapa limit, kali? Limitnya ada nggak gitu? Expired date. Kita lihat dulu taubat dulu. Ya. Kita lihat. Taubat itu artinya kembali. Asal kata taubat itu kembali. Kita tadinya berada dalam satu posisi yang sangat berdekatan dengan Tuhan. Ya. Tetapi begitu kita melakukan kesalahan, kita pindah tempat, menjauh. Tuhan pun menjauh. Ya. Begitu kita menyesali perbuatan kita dan menampakkan kesediaan kita untuk kembali. Untuk tobat, lalu melangkah dengan merangkak, Yang tadi Tuhan juga melangkah, datang untuk kita bertemu kembali di posisi semula kita dekat. Itu taubat. Nah, sekarang ada yang dinamai taubatan nasuha, taubat yang tulus. Tulus. Taubat yang tulus itu menjadikan Anda menyesali perbuatan Anda dan bertekad tidak akan mengulanginya. Kan salah itu, bertekad tidak mengulanginya. Itu dilukiskan seperti ada itu ASI bisa kembali ke payudara. Gimana Pak? Tidak bisa. Itulah taubatan nasuh. Jadi cuma sekali itu ya? Sekali itu. Dan tidak diulangi lagi? Tidak diulangi lagi. Nah, tetapi kan manusia, manusia itu. Oke, bagus. Kalau Anda ulangi lagi, menjauh lagi. Taubat lagi, dekat lagi. Nah, terus tapi jangan berkata kalau begitu saya ulang-ulang. Karena apa? Kita tidak jamin apakah kita punya kesempatan untuk kembali atau tidak. Sehingga itu dalam tas taubatan nasuha. Tapi pada prinsipnya ada seorang sahabat bertanya pertanyaan serupa dengan ini. Nabi menjawab diampuni lagi oleh Tuhan. Jadi selalu diampuni ya? Iya, selalu diampuni. Asal syaratnya tadi tulus dan bertekad tidak melakukannya. Oke, saya kira ya. Baik, dan mungkin bisa dilanjutkan Kita kembali lanjutkan. mengenai ayat. Tentu saja kita lihat melaksanakan perintah Tuhan ini, memerangi mereka, tidak dendam lagi dan sebagainya, perlu perjuangan. Perjuangan fisik kalau diperlukan fisik, perjuangan hati kalau diperlukan. Maka dia katakanlah, apa kamu duga kamu akan dibiarkan begitu saja sebelum Allah mengetahui siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh berjihad, menekan gejolak nafsunya demi mencapai kebaikan. Apa kamu kira hidup ini bukan leha-leha, hidup ini perjuangan. Nah, apa kamu kira kamu akan tinggalkan demikian saja, padahal kamu tidak mengambil teman setia di luar Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Nah, ini kita lihat tadi. Bisa jadikan ini menghina agama kita. Ini, kalau saya jadikan dia teman setia. Kamu kira kamu tidak diperhitungkan itu? Jangan duga demikian. Kamu harus mengambil jarak antara orang-orang yang mengingkari janji, yang mempermainkan agama dan lain-lain sebagainya. Jangan jadikan dia teman akrab. Walaupun kita tidak dilarang untuk bergaul, tetapi jangan jadikan tempat curhat. Konsultasi. Ya, jangan jadikan tempat menyimpan rahasia. Kita bergaul bisa, berdagang bisa, mengobati bisa, apapun. Tetap silaturahminya tetap ya, Iya, Dok. kita tetap, dia manusia, dia saudara. Sebatas kewajiban aja sebagai manusia. Meskipun dia menghina agama kita. Walaupun. Tapi hubungan kemanusiaan tetap harus ada. Oke.
baru di sini ini orang-orang musyrik yang ada di Mekah, mereka berkata, kami kan ini pelihara Masjidil Haram. Orang-orang haji kan kami kasih minum sejak dulu itu. Sampai sekarang kita masih lihat Ya, itu biasa. kasih waktu berangkat haji. Itu, ini kan kami tidak apa-apa. Kata Allah, tidak. Tidak wajar orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid. Tidak wajar. Karena mereka telah menyaksikan sendiri bahwa mereka adalah orang musyrik. Mereka mempersekutukan Allah. Mereka mengingkari janji. Mereka durhaka. Hah? Mereka itulah, walaupun dia baik terhadap masjid, yang habitat a'maluhum. Biasa diterjemahkan hapus amalnya. Sebenarnya maknanya begini, saya hubungkan lagi dengan dokternya. Itu kalau kita melihat secara sepintas, orang yang ada pembengkakan. Kan itu bisa tumor, tumor ganas. Orang yang tidak mengerti, dia anggap ini Bengkak biasa aja, cairan tertumpuk. apakah cairan tertumpuk, malah orang yang bodoh menganggap dia, oh ini gemuk, ini sehat. Orang musyrik begitu dalam amalan-amalan mereka. Amalan-amalan mereka itu membengkak. Terlihat indah oleh mereka, padahal sebenarnya itu tumor ganas. Sakit sebenarnya. Itu artinya habitat a'maluhum. Karena biasa orang mau terjemahkan secara sepintas, dia kata, batal amalnya. Sia-sia amalnya. Bukan cuma sia-sia, Pak. Merusak dirinya. Habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Di neraka mereka kekal. Boleh jadi yang dimaksud di sini neraka akhirat, tapi bisa jadi neraka dunia juga. Orang yang tumor kan sudah tersiksa luar biasa itu ya. Terapi, di kemoterapi, di radiasi. Baru dia jelaskan siapa yang wajar untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bisa dalam arti kata mengajar orang ajaran agama di masjid, membersihkan masjid, sholat di masjid, membangun masjid. Itu semua adalah memakmurkan masjid. Nah, walaupun kita ingin garis bawahi bahwa kalau ada non-muslim yang ingin membantu untuk pembangunan masjid, terima aja uangnya. Kita terima uangnya. Karena itu namanya kerjasama dalam kebaikan. Tidak ada larangan itu. Kita boleh bekerja sama dengan non-muslim dalam kebaikan. Tidak ada batasan. Tidak Tidak ada batas, asal dalam kebaikan. Kita mengirim anak-anak kita ke negeri-negeri non-muslim untuk belajar. Kita kerjasama dengan mereka. Nah, yang wajar untuk memakmurkan masjid itu adalah orang yang percaya pada Allah dan hari kemudian, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut atau kagum kecuali kepada Allah. Semoga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya kira kita lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan lagi dan tentunya nanti pasti ada yang mau nanya lagi nih Dokter Boy ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kita berjanji di dalam hati kita, misalkan kepada Tuhan, wahai Tuhan, saya tidak akan meninggalkan sholat.